رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Bertemu lagi dalam acara Petualangan Sahabat. Hari ini Ustadz akan membawakan sebuah kisah yang ajib, yang dahsyat, seorang perempuan yang tegar dalam berdakwah untuk Islam. Siapa beliau? Suatu hari kaum kafir Quraisy kaget, heran, kenapa perempuan-perempuan Quraisy pada berbondong-bondong untuk masuk Islam. Bahkan dikatakan kaum kafir Quraisy, para suami-suami pulang dari rumahnya sudah mendapati istrinya masuk Islam. Pulang ke rumah sudah mendapati putrinya masuk Islam. Pulang ke rumah sudah mendapati saudarinya masuk Islam. Ini yang membuat kaum kafir Quraisy sangat marah dan tidak terima. Adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Kaum Quraisy mencari wanita tersebut, yang membuat wanita-wanita kaum kafir Quraisy pada berbondong-bondong masuk Islam. Nah, pada saat itu sampailah kabar bahwasanya yang mendakwahi wanita-wanita kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam adalah, adik-adik tahu siapa namanya? Beliau adalah Ummu Syuraik. Nama aslinya adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim Ad-Dawsiyah. Menarik adik-adik sekalian, ketika itu apakah kaum kafir Quraisy membuat tenang seorang yang berdakwah untuk Islam, yaitu Ummu Syuraik? Tidak. Mereka mendatangi Ummu Syuraik, lalu kemudian sampai membuat Ummu Syuraik itu tersiksa, disiksa adik-adik sekalian. Sampai kemudian kata Ummu Syuraik, "Wakittu an ahlik." Sampai kemudian saya merasa hampir-hampir saja saya meninggal karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Tapi kaum kafir Quraisy tidak berani untuk membunuh Ummu Syuraik. Kenapa? Karena Ummu Syuraik dari kabilah Al-Ghatafaniyah, adalah satu kabilah yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena kabilah Al-Ghatafaniyah memiliki kekuatan dan memiliki tentara-tentara yang banyak. Adik-adik sekalian, dibawanya lah Ummu Syuraik ke sebuah lembah pasir, berjalan 3 hari 3 malam, dinaikkan di unta, berjalan 3 hari 3 malam, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, haus adik-adik sekalian Ummu Syuraik pada saat itu radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu kemudian mampirlah di sebuah padang pasir, yang mana pada saat itu kaum kafir Quraisy berhenti lalu berteduh, tapi Ummu Syuraiknya diikat di bawah terik panas matahari. Haus tidak adik-adik? Haus sekali. Lapar tidak? Lapar 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Nah, pada saat itu diangkatnya lah tangannya Ummu Syuraik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Ummu Syuraik tertidur. Tiba-tiba ada percikan air yang turun dari langit. Ummu Syuraik terbangun, ini apa? Ternyata ada ember di atas. Di atasnya Ummu Syuraik ada ember. Pada saat terbangun, airnya mendekat, embernya mendekat ke mulut Ummu Syuraik, lalu diminumnya lah air tersebut. Kata Ummu Syuraik, airnya lebih dingin daripada salju dan lebih segar, lebih manis daripada madu. Adik-adik sekalian, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Airnya mendekat ke bibir Ummu Syuraik, lalu diminum, naik lagi, kembali lagi, turun lagi, lalu diminum, sampai kemudian Ummu Syuraik merasakan kenyang, merasakan segar setelah Ummu Syuraik tersiksa di bawah terik matahari. Adik-adik sekalian, setelah itu kembalilah air tersebut, ember tersebut, lalu menyirami semua badan Ummu Syuraik.
Ya. Sampai kemudian Ummu Syuraik merasakan tidak ada capek sama sekali. Ya. Sampai kemudian ketika pada saat dibawa Ummu Syuraik minum air itu, Ummu Syuraik mengatakan fata'ibtu ta'ban syarida. Saya sangat capek, saya sangat lelah, ya. Sampai kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, terbangun orang-orang Quraisy yang membawa Ummu Syuraik. Ya. Dia mendatangi Ummu Syuraik, "Wahai Ummu Syuraik, kamu apa yang ada di badan kamu wahai Ummu Syuraik?" Karena badan Ummu Syuraik basah, ya, segar. Ya. "Apakah kamu membuka tali yang mengikat kamu, lalu kamu mendekati ember-ember kami untuk meminum air kami?" Apa kata Ummu Syuraik? "Tidak. Yang memberikan saya minuman, ya, yang mendatangkan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhanku yang selalu aku sembah. Dialah Tuhanku yang aku cintai." Ya, kata Ummu Syuraik. Apa kata kaum kafir Quraisy pada saat itu? "La in kunti shadiqatan fa inna rabbaki khairun min rabbina." Wahai Ummu Syuraik, jika, ya, Tuhanmu itu benar, ya, jika yang mendatangkan air tersebut adalah betul-betul Tuhanmu, ya, dan engkau benar, maka Tuhanmu lebih baik daripada Tuhanku. Ketika itu, pergilah kaum kafir Quraisy melihat ember-ember mereka, apakah betul air mereka diminum oleh Ummu Syuraik. Ternyata adik-adik sekalian, ember-ember mereka masih penuh dengan air. Itu tandanya betul yang dikatakan oleh Ummu Syuraik. Pergilah orang yang membawa Ummu Syuraik lalu mengatakan, "Wahai Ummu Syuraik, engkau benar bahwasanya yang memberikan engkau air adalah Tuhanmu, dan Tuhanmu lebih baik daripada Tuhanku. Ishrahi li al-Islam. Kalau begitu wahai Ummu Syuraik, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami Islam." Lalu pada saat itu orang yang membawa Ummu Syuraik, kaum kafir Quraisy, masuk Islam. Adik-adik sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, jika kita meminta, idza sa'alta fas'alillah, sebagaimana yang dikisahkan juga ketika Nabi Muhammad membawa Ibnu Abbas di belakangnya, ya, dinasihati, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sekiranya manusia, umat, suatu kaum berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, maka sungguh mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'an nas ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya sekiranya manusia berkumpul untuk mencelakai kamu, ya, untuk membunuh kamu, untuk mengambil, merampas hak-hak kamu, maka mereka tidak akan bisa mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan. Adik-adik sekalian, jadi mari kita, ya, adik-adik, anak-anak yang salihah, ya, ikuti perjalanan atau sirah Ummu Syuraik dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan takut kepada ujian, ya, jangan takut kepada musibah yang menimpa kalian, maka karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Syukran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع